Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 garing Menkes garing per garing 12 garing 2010 tentang industri farmasi. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Hidayatul Mustafidah dengan NIM A1181017. Yang kedua, Mirna Ayu Pamela Sari A1181038. Yang ketiga, Nailatul Izzah A1181042. Yang keempat, Tiara Eka Citra Dewi A1181070. Apa itu industri farmasi? Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Izin industri farmasi. Setiap pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin industri farmasi dari Direktur Jenderal. Industri farmasi yang membuat obat atau bahan obat yang termasuk dalam golongan narkotika wajib memperoleh izin khusus untuk memproduksi narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh izin industri farmasi diperlukan persetujuan prinsip. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip telah diberikan, pemohon dapat langsung melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan, dan instalasi peralatan termasuk produksi percobaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB. Sertifikat CPOB berlaku selama 5 tahun sepanjang memenuhi persyaratan. Industri farmasi wajib melakukan pharmacovigilance. Tata cara pemberian persetujuan prinsip. Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana induk pembangunan atau RIP kepada Kepala Badan. Persetujuan prinsip berlaku selama 3 tahun. Persetujuan prinsip batal demi hukum apabila setelah jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau setelah jangka waktu 1 tahun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pemohon belum menyelesaikan pembangunan fisik dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Permohonan izin industri farmasi. Pemohon yang telah selesai melaksanakan tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat mengajukan permohonan izin industri farmasi. Surat permohonan izin industri farmasi harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Apoteker penanggung jawab pemastian mutu. Permohonan izin industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Paling lama dalam waktu 20 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Badan melakukan audit pemenuhan persyaratan CPOB. Paling lama dalam waktu 20 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif.
paling lama dalam waktu 10 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOB. Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOB kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pemohon. Paling lama dalam waktu 10 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administratif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan pemohon. Paling lama dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7 serta persyaratan lainnya, Direktur Jenderal menerbitkan izin industri farmasi terhadap pemohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, pemberian persetujuan rencana induk pembangunan atau RIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, dan pemohonan izin industri farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dikenai biaya sebagai penerimaan negara, bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Penyelenggaraan industri farmasi mempunyai fungsi yang pertama yaitu pembuatan obat dan atau bahan obat, yang kedua pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga penelitian dan pengembangan. Izin industri farmasi berlaku untuk seterusnya selama industri farmasi yang bersangkutan masih berproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi yang akan melakukan perubahan bermakna terhadap pemenuhan persyaratan CPOB, baik untuk perubahan kapasitas dan atau fasilitas produksi, wajib melapor dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perubahan alamat di lokasi yang sama atau perubahan alamat dan pindah lokasi, perubahan penanggung jawab atau nama industri harus dilakukan perubahan izin. Industri farmasi yang melakukan perubahan penanggung jawab alamat di lokasi yang sama atau nama industri wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Direktur Jenderal setelah menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kemudian mengeluarkan perubahan izin. Industri farmasi yang menghasilkan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi yang menghasilkan bahan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar bahan baku farmasi dan instalasi farmasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi dapat melakukan perjanjian dengan perorangan atau badan usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual di bidang obat dan atau bahan obat untuk membuat obat dan atau bahan obat. Kemudian pelaporan. Industri farmasi wajib menyampaikan laporan industri secara berkala mengenai kegiatan usahanya. Di antaranya ada 2. Yang pertama, sekali dalam 6 bulan, meliputi jumlah dan nilai produksi setiap obat atau bahan obat yang dihasilkan. Yang kedua, sekali dalam setahun, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 14 terlampir. Laporan industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan. Laporan industri farmasi sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari. Direktur Jenderal dapat mengubah bentuk dan isi formulir laporan sesuai kebutuhan. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terhadap pengembangan industri farmasi dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas memiliki hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan
tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran pidana di bidang obat dan atau bahan obat, segera dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan peralihan. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, persetujuan prinsip yang telah dimiliki tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh izin industri farmasi berdasarkan peraturan ini. Izin industri farmasi yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 245-Menkes-SK-10-1990 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri farmasi dinyatakan masih tetap berlaku. Izin industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus diperbaharui sesuai dengan persyaratan dalam peraturan ini paling lama 2 tahun sejak tanggal pengundangan. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 245-SK-10-1990 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri farmasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini dan atau belum diganti berdasarkan ketentuan peraturan ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.